Oke, jadi sekarang saya mau menjelaskan bagaimana teknis pengerjaan K3.3. Setelah sebelumnya sudah membuat video tapi gagal karena soundnya nggak masuk. Jadi saat ini saya ulangin lagi untuk membuat video ulang terkait bagaimana teknis pengerjaan K3.3. Jadi langkah pertama yang harus dikerjakan udah pasti kita harus login dulu ke aplikasi KJSKB. Nah, setelah kita login, kita buka bahan untuk mengerjakan K3.3-nya. Nah, bahan untuk K3.3 ini perlu diketahui bahwa pengumumannya itu berdasarkan PBT, artinya dia unik per PBT gitu untuk pengumumannya nanti. Nah, dari setiap masing-masing PBT ini, jadi berapa NIB yang dia nantinya akan diposkan di K3.3. Rumus dasarnya adalah setiap NIB yang keluar, setiap NIB itu wajib ada tanggung jawabnya. Artinya si NIB tersebut, setiap NIB wajib ada tanggung jawabnya. Dia harus diposkan di mana dia seharusnya berada, entah dia di K1, entah dia di K2, entah dia di K3 ataupun dia di K4. Artinya setiap NIB yang keluar nantinya itu harus diposkan. Jadi tidak boleh ada NIB yang keluar tapi tidak ada posnya. Dia tidak di K1, dia tidak di K2, dia tidak di K3, ataupun dia tidak ada juga di K4. Nah, itu nggak boleh. Nah, mulai dari tahun 2019, pekerjaan K3.3 itu dibebankan di pihak ketiga, artinya dibebankan juga di SKB. Sebelumnya memang seperti kita ketahui tidak ada K3 di aplikasi kita, maupun tidak ada beban ataupun tugas dari BPN untuk melakukan pengumuman itu. Nah, semenjak 2019 barulah kita diperkenalkan sistem baru ini, ada update bahwa di sistem kita ada juga dia untuk mengerjakan K3.3. Nah, ini juga dia memang masing-masing di setiap paket yang dilelangkan itu, karena tidak semua paket yang dilelangkan itu ada anggaran K1-nya gitu. Jadi ada beberapa paket yang dia memang tidak ada anggaran untuk K1-nya, jadi murni dia PBT, jadi murni semua NIB yang keluar nanti ya K3.3 begitu. Nah, seperti contohnya di Gorontalo Utara dia 10.000 bidang, K4-nya 1.800, sisanya 8.100 sekian itu adalah K3, tidak ada anggaran K1 di sini. Untuk anggaran K1-nya untuk perencanaan tahun depan begitu. Jadi nantinya di Gorontalo Utara setiap NIB yang keluar nantinya langsung diumumkan di K3.3, langsung diposkan gitu. Nah, tetapi kalau di paket yang dia ada anggaran K1-nya, berarti kita harus berkolaborasi dengan yuridis, dengan pihak yuridis. Bagaimana kita kerjasama dengan yuridis. Nah, misal keluarlah nih PBT 212, terus dia keluar NIB-nya sekitar 40. Nah, disortirlah sama pihak yuridis, disortir ke desa, ke RT tersebut, ke dusun tersebut, disortir mana berkas-berkas yang dia masuk ke K1. Nah, sisa berkasnya, sisa NIB yang tidak ada berkas K1-nya, tidak ada berkas permohonannya, berarti dia masuk ke K3. Dia diposkan laporan ke kita, ini Mas, NIB ini tidak ada permohonannya, jadi tolong diumumkan di K3.3. Jadi begitu teknisnya. Jadi tinggal kita bagaimana kita berkolaborasi dengan yuridis untuk bagaimana NIB mana yang dia tidak ada K1-nya, tidak ada permohonannya. Nah, NIB inilah hasil dari sortir yuridis yang harus kita umumkan di K3.3. Jadi bagaimana pengerjaannya? Pengerjaannya adalah kita masuk ke sistem, masuknya setelah kita lalui di sini, setelah kita upload, setelah kita entry berkasnya, setelah kita entry bidang tanahnya, setelah itu kita link. Nah, setelah kita link baru kita bisa umumkan di K3. Jadi langkah pertama adalah kita masuk di pengumuman dulu. Kita umumkan dulu NIB tersebut. Oke, jaringan agak lambat. Kita cek dulu rekamannya. Baru 5 menit karena maksimal di sini 10 menit karena saya gratisan berarti.
Oke, setelah kita masuk di dashboard pengumuman, dashboard di sistem pengumuman, kita masukkan PBT-nya. PBT-nya di sini 212, tinggal kita copy saja, kita paste di sini. Nah, kita masukkan desanya. Jika tidak ada keterangan desa di sini, kita bisa ceknya di melengkapi PBT. Melengkapi PBT kita masukkan nomor PBT-nya. Kita masukkan nomor PBT-nya, kita cari, di sini akan keluar desanya. Oh, Kalimanggis. Oke. Jadi tidak melulu kita harus manja. Wah, Mas ini nggak ada keterangan desanya gimana? Nah, kita bisa kali semua itu, semua ada solusinya. Oke, kita masukkan nomor PBT-nya, kita cari PBT, salah kita belum masukkan desanya. Setelah kita masukkan nomor PBT, kita sesuaikan desanya, kita cari PBT-nya. Oke, setelah itu ini kan banyak nih NIB-nya. Biasanya ketika NIB yang sudah terkait dengan berkas yuridis, artinya dia sudah dikerjakan di K1 di sistem yuridis, dia akan silang di sini, tidak bisa diumumkan. Nah, kemungkinan ini hanya pekerjaan sistemnya yang belum, tapi sortir di lapangannya sudah. Oh, NIB ini masuk ke K1 begitu kemungkinan. Makanya di sini masih ada dia. Kita cek sudah 6 menit. Oke, berarti kita masukkan NIB-nya. NIB 499. Kita checklist 499. Setelah 499 505 508 509 508 509, oke. 510 11 12 Setelah kita checklist mana-mana NIB yang dia harus diumumkan di K3, tinggal kita umumkan berkas. Nah, servernya PT Wangsa proses saja. Nah, jangan lupa si nomor pengumuman ini dicatat, direkap. Karena nantinya proses selanjutnya dia berdasarkan nomor pengumuman, sudah tidak berdasarkan nomor PBT lagi. Nah, biasanya saya ngerekapnya seperti ini. Nah, jadi setiap tanda terima dia di mana, PBT-nya berapa, nomor PBT-nya berapa, nomor GU-nya berapa, tugasnya saya, nomor pengumumannya berapa, dan sudah pengesahan atau belum. Nah, ini semua direkap. Ini rekapan saya yang pertama dan gagal videonya. Oke, jadi kita lanjutkan. Tadi adalah PBT 212. Nomor pengumumannya 32. Kurang lebih begitu rekapnya. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, jadi isi pengumuman tersebut sudah terkirim di pengumuman. Oke, nah kita bisa melanjutkan di pengesahan setelah H+3. Jadi 3 hari setelah kita pengumuman baru bisa kita melakukan pengesahan. Berarti sekitar tanggal 6, berarti sekitar tanggal 7, 8, 9. Tanggal 9 baru kita bisa melakukan pengesahan. Dengan cara kita tinggal masukkan nomor pengumuman yang tadi, 32. Desanya Kalimanggis, oke, kita cari. Nah, nantinya ketika dia sudah jadwal untuk pengesahan, dia di sini akan warna hijau. Tinggal diklik saja di sini. Gitu. Tapi karena ini belum waktunya jadi belum ada. Nah, setelah kita pengesahan nantinya baru kita langsung ke penyelesaian K3.3. Nah, setelah di penyelesaian K3.3 inilah baru dia bisa tampil di dashboard K3.3. Kalau kita belum pengesahan, dia tidak akan masuk di K3.3 di dashboard, tidak akan terbaca dia. Jadi pekerjaan K3.3 itu kurang lebih ada 1, 2, dan 3. Nah, terus ada pertanyaan bagaimana ini pembatalan K3? Pembatalan K3.3 ini berfungsi untuk ketika kita sudah melakukan pengumuman K3, kita sudah penyelesaian, tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan, misal nih si Somat ini dia mau naik jadi K1, mungkin entah alasan apapun, entah mungkin setelah selesai pembayaran atau setelah selesai diskusi keluarga, ternyata dia mau masuk naik untuk statusnya K1. Nantinya dia kalau dia sudah terposkan NIB tersebut di K3 baru bisa kita melakukan pembatalan untuk melepaskan si NIB tersebut dari pos K3. Kita lepaskan lagi, nanti disamber lagi oleh yuridis jadi K1 begitu. Maka dia ada di pembatalan, tinggal kita masukkan nomor berkasnya dia, cari, habis itu dibatalkan saja, batal K3.3. Nah, kurang lebih begitu untuk pekerjaan K3.3. Jadi belum bisa dilanjutkan sampai selesai karena belum waktunya jatuh tempo. Nanti ketika sudah jadwalnya akan saya lanjutkan videonya dan semoga bermanfaat.